Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya sehat? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini saya akan membahas tema tentang rahasia mengatasi khawatir atau cemas. Simak video ini baik-baik ya. Khawatir atau cemas pasti pernah dialami oleh semua orang. Kenapa kita penting untuk membahas topik ini teman-teman? Karena sebenarnya semua emosi, baik sedih, kecewa, cemas, khawatir itu adalah hal yang bersifat netral. Yang menjadikan itu negatif atau positif adalah bagaimana cara kita menyikapi terhadap emosi tersebut. Bisa menjadi negatif ketika kita memikirkan sesuatu yang buruk terkait dengan emosi yang kita rasakan, dan menjadi positif jika kita menyikapinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Kenapa sih khawatir harus kita atasi, teman-teman? Karena sejatinya khawatir itu akan bermuara kepada sebuah ketakutan. Karena khawatir, karena cemas, karena takut, berujung pada kita tidak bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Padahal dalam hidup kita pasti akan yang namanya mengambil sebuah keputusan. Ketika keputusan yang diambil tidak bijaksana atau tidak baik, akan berimbas dalam kehidupan kita tentunya. Oleh karena itu kita perlu memanage rasa khawatir yang ada dalam diri kita agar tidak lama-lama dalam kecemasan. Teman-teman, rasa cemas, rasa khawatir itu muncul karena dua sebab. Yang pertama adalah tingginya keinginan, yang kedua adalah tingginya ketidakpastian. Jadi jika teman-teman mempunyai keinginan yang tinggi disertai dengan ketidakpastian yang tinggi pula, nah rasa cemas itu akan berlebih. Contoh, ketika teman-teman ingin masuk ke suatu jurusan di kampus X, di mana kampus tersebut favorit, jurusan tersebut favorit, keinginannya sangat tinggi untuk masuk ke jurusan tersebut. Nah, diiringi dengan ketidakpastian apakah bisa masuk dengan ribuan orang yang mendaftar sedangkan kuota yang dibutuhkan hanya sedikit. Itu akan muncul kecemasan atau kekhawatiran yang berlebih. Bronnier dalam bukunya Top 5 Secrets of the Dying, Bronnier ini adalah seorang perawat pasien paliatif. Pasien paliatif ini dirawat agar harapan hidupnya semakin panjang seperti itu. Ternyata dari hasil penelitian beliau terkait atau terhadap pasien-pasien paliatif ini ada 5 penyesalan ya ketika pasien-pasien paliatif ini hidup. Nah, satu di antara 5 penyesalan itu adalah mereka terlalu banyak khawatir terhadap kehidupan. Imbasnya apa ketika kita khawatir terhadap kehidupan, teman-teman? Maka kita tidak bisa menikmati hidup dengan enjoy. Hidup ini dihantui dengan kecemasan-kecemasan, kekhawatiran yang membuat kita tidak bisa menikmati kehidupan ini dengan enjoy atau dengan baik seperti itu. Coach Sony, beliau adalah trainer yang sudah 15 tahun mengisi beberapa training dan juga banyak menerima curhatan dari orang-orang, menyimpulkan bahwa ada 4 alasan kenapa orang mengalami kecemasan atau kekhawatiran. Yang pertama, orang kebanyakan cemas karena memikirkan bagaimana menghadapi kehidupan. Yang kedua, bagaimana menghadapi perubahan. Yang ketiga, bagaimana menghadapi kehilangan. Dan yang terakhir, bagaimana dia menghadapi kematian.
Nah, rata-rata sebagian besar orang cemas di 4 hal tersebut. Sayyidina Utsman bin Affan, beliau menyatakan bahwa kecemasan dalam urusan dunia itu tanda gelapnya hati. Tapi kecemasan dalam urusan akhirat itu adalah cahaya bagi hati. Karena itu, maka untuk menggerakkan hal tersebut kita perlu produktif dalam beramal soleh. Iman itu akan mengantarkan terbebasnya rasa takut dan juga cemas. Imam Ghazali juga menyatakan bahwa what yours will find you. Segala sesuatu yang ditakdirkan kepadamu, dia akan sampai kepadamu meskipun jaraknya sejauh 2 gunung. Tapi segala sesuatu yang tidak akan ditakdirkan untukmu, dia tidak akan menjumpai kamu walaupun jaraknya dekat sedekat 2 bibir. Jadi rileks aja teman-teman. Umar bin Khattab juga menyatakan bahwa hatiku tenang karena apa yang menjadi takdirku tidak akan pernah melewatiku, dan apa yang melewatiku dia bukan menjadi takdirku. Intinya segala sesuatu yang ditakdirkan untuk kita, dia akan menemukan caranya untuk datang. Tapi segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untuk kita, dia akan menemukan caranya untuk hilang. Teman-teman, kalau kita berpedoman pada beberapa pernyataan para sahabat Nabi ini ya, kita akan tenang dalam menghadapi hidup ya. Karena segala sesuatu sudah digariskan oleh Allah, dan apa yang sudah menjadi takdir kita pasti akan sampai. Begitu pula apa yang tidak ditakdirkan untuk kita pasti akan hilang dan juga pergi. Bagaimana caranya mengatasi kecemasan atau kekhawatiran? Ada 2 tips ampuh dalam mengatasi cemas atau khawatir. Yang pertama adalah belief atau percaya. Yang kedua adalah surrender atau berserah. Belief di sini yaitu percaya akan adanya Allah ya teman-teman. Ada 4 level tingkat kepercayaan kita terhadap Allah. Yang pertama adalah level dasar, yaitu percaya bahwa Allah itu ada. Nah, level yang kedua, Allah itu melindungi. Level yang ketiga, Allah itu Maha tahu segalanya. Dan yang terakhir, level yang paling tinggi atau level paling puncak adalah Allah itu selalu memilihkan yang terbaik untuk hambanya. Di sini saya akan menganalogikan tingkat kepercayaan manusia terhadap manusia terlebih dahulu agar lebih paham ya teman-teman. Ibaratnya ada seorang anak yang percaya 100% sama orang tuanya. Ketika diajak bepergian sama orang tuanya, si anak kecil ini akan ditanyai, "Dek, kita mau kemana ya?" Nah, karena anak ini sangat percaya sama kedua orang tuanya, maka dia menjawab, "Terserah Abi aja, terserah Umi aja, terserah orang tua." Nah, ketika kita di posisi sebagai orang tua, pasti kita akan sangat senangnya terhadap jawaban dari anak tersebut. Karena kita tahu bahwa anak kita itu yakin dan percaya sama kita. Nah, pun sama ketika kita memiliki suatu barang berharga, pasti kita akan menitipkan barang tersebut sama orang yang kita percayai. Ya, tidak mungkin kita akan menitipkan barang tersebut ke sembarangan orang. Tentunya kita akan memilih orang yang tepat untuk menjaga barang berharga kita.
Nah, bagaimana ketika kita percaya sama Allah teman-teman, sedangkan Allah itu Maha tahu segalanya, Maha tahu yang terbaik untuk hambanya. Ketika kita sudah pasrah, yang namanya kita sudah percaya bahwa Allah itu Maha tahu, Maha yang terbaik untuk pilihan hambanya, pasti kita akan tenang, kita nggak akan cemas dalam menghadapi kehidupan ini. Ketika ada hal-hal yang tidak baik muncul, itu pastinya yakin bahwa itu yang terbaik dan ada hikmah di balik semua itu. Jadi selalu berpositif thinking, bahwa yakin dan percaya bahwa Allah itu Maha ada, Maha tahu segalanya dan Maha yang terbaik dalam memilihkan jalan hidup kita. Ya, gitu ya teman-teman. Jadi kita mesti believe atau percaya believe seperti itu. Dan yang kedua, ketika kita sudah percaya, ya, kita akan surrender atau pasrah, bahwa ketika kita sudah melakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan, kita pasrahkan bahwa yakin bahwa Allah yang akan mengatur segalanya dan akan memberikan yang terbaik untuk kita, yang terbaik untuk kehidupan kita, seperti itu ya. Jadi rasa khawatir itu muncul positif karena dengan munculnya rasa khawatir, maka itu adalah sinyal bahwa kita harus melakukan sesuatu. Misalkan nih, kita takut untuk eh, meninggal gitu, padahal anak-anak kita masih kecil. Berarti itu sinyal. Sinyal apa? Sinyal bahwa kita, oh berarti kita mesti harus hidup yang sehat. Kita membiasakan olahraga. Jadi fokus pada apa yang bisa kita kendalikan terkait dengan kecemasan yang kita alami teman-teman. Jadi selain belief, surrender, kita fokus pada apa yang ada di dalam kendali kita. Untuk hasilnya kita serahkan sama Allah. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang untuk mengatasi kecemasan dan juga kekhawatiran ya teman-teman. Yakinlah sama Allah bahwa Allah lah yang Maha tahu segalanya dan pemilih terbaik skenario hidup kita. Ya, khawatir muncul sebagai tanda bahwa kita harus melakukan sesuatu ya, dan lakukan sesuatu yang bisa kita kendalikan, bukan apa yang di luar kendali kita, dan surrender, pasrahkan semuanya sama. Semoga membantu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.